Ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang berkenan memenuhi undangan dalam kegiatan sosialisasi budaya positif khususnya di lingkungan SMP Negeri 3 Kota Bangun. Kegiatan ini salah satu kegiatan yang diminta kepada saya untuk dibuatkan laporan agar budaya positif yang saya pelajari itu disampaikan ke rekan-rekan dan bisa nantinya ke depannya bisa diterapkan, kita berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita seperti itu. Baik, saya akan mulai. Budaya positif itu maksudnya adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan positif yang diterapkan, yang dikembangkan di sekolah khususnya kepada murid. Contohnya itu seperti saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya, seperti itu. Latar belakangnya apa ya? Karena kita ingin menciptakan pembelajaran yang kondusif sehingga nanti dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah kita diharapkan lingkungan sekolah kita pun akan jadi positif. Kemudian di dalam budaya positif ini ada beberapa poin yang disampaikan, yaitu disiplin positif, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, satu persatu nanti akan saya jelaskan secara singkat. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif itu yaitu merupakan cara penerapan kekerasan dan ancaman tanpa penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman kepada murid Kemudian dalam penerapannya murid diajari memahami bahwa jika dia melakukan satu pelanggaran atau indisipliner ada konsekuensi, tapi bukan hukuman seperti itu. Kemudian disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atau ada penguatan karakter di sini di dalam disiplin positif ini. Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di sekolah, peraturan di sekolah itu semua disebut disiplin positif. Tapi jika anak melanggar tanpa dilakukan hukuman, tidak ada hukuman di situ, cuman anak diberikan konsekuensi. Kemudian disiplin positif ini tentu akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat manusia itu yang merupakan tujuan utamanya. Sifat-sifat tentu saja sifat-sifat yang mulia, bahwa anak tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik jika dia tidak ingin mendapatkan konsekuensi seperti itu. Dan konsekuensi ini didapat dari kesepakatan itu tadi. Jadi bukan berbeda dengan hukuman seperti itu. Nanti akan ada di pembahasan di bawahnya seperti apa hukuman dan konsekuensi itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dari disiplin positif tadi, dari penerapan disiplin positif tadi adalah kita ingin membentuk profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Profil pelajar Pancasila ini ya seperti kemarin yang saya sampaikan, ada bertakwa, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, lalu mandiri, bernalar kritis, cerdas seperti itu, kemudian berkebinekaan. Sini teori motivasi, ini yang pelajaran yang kedua yang didapat, bahwa katanya setiap anak itu memiliki motivasi baik secara eksternal maupun secara internal. Yang eksternal itu seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sementara motivasi internal itu adalah motivasi yang memang datang dari dalam diri anak itu sendiri,
Misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi datang dari diri sendiri gitu. Anak lebih menghargai dirinya seperti itu. Ini hukuman dan konsekuensi. Begini, kalau misalnya anak melanggar, misalnya begini, pas pelajaran saya, anak datang terlambat, lalu saya suruh lari. Kamu lari, itu hukuman. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan pelajaran saya. Tapi kalau misalnya pelajaran olahraga, materinya apa, pas di lapangan, anak terlambat, terus guru olahraga memberikan hukuman, kamu kalau lari keliling lapangan, itu konsekuensi. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan mata pelajaran, seperti itu. Sama halnya misalnya kadang anak menumpahkan atau membuat kotor dinding dan lain sebagainya, kita hukum anak, ayo 4 jam. Biasa seperti itu yang kita lakukan, saya juga begitu. Sekarang saya sadari bahwa itu adalah hukuman dan itu tidak baik sama sekali. Konsekuensinya harusnya apa? Kalau misalnya anak menumpahkan air di meja, konsekuensinya anak harus membersihkannya, seperti itu. Jadi konsekuensi itu yang ada hubungannya dengan apa yang dia langgar. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, makanya konsekuensi biasanya ada setelah ada kesepakatan, seperti itu. Nah, pengaruh apa yang ditimbulkan oleh hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu katanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, anak disuruh lari, mungkin dia akan disuruh lari sih, seperti itu. Tapi kalau sudah konsekuensi, karena kita sudah ada kesepakatan, anak menyadari, oh kalau ini saya harus ini, kalau ini saya harus ini, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pengaruhnya membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sementara konsekuensi mungkin dia tidak akan nyaman, tapi hanya dalam waktu sebentar. Kemudian anak jadi membenci kedisiplinan. Kalau hukuman dia akan terus mengulang, diulangnya. Tapi kalau dengan konsekuensi, mungkin anak akan lebih disiplin lagi. Kemudian mendorong untuk anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman, kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Itu perbedaan antara pengaruh hukuman dan konsekuensi yang diberikan kepada anak. Mungkin anak akan merasa saat kita hukum, anak akan merasa rendah diri, malu, itu iya juga, karena akan ditertawakan oleh teman-temannya. Sementara kalau konsekuensi, mungkin pengaruhnya itu akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi waktunya hanya sementara, seperti itu. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Nah, restitusi ini semacam proses ketika anak melakukan satu kesalahan atau indisipliner, itu kita mencarikan satu jalan keluar bagaimana anak menebus kesalahannya, tapi harus sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi supaya nanti saat anak menyadari kesalahannya, dia bisa berbaur lagi dengan teman-temannya tanpa ada rasa sakit hati, tanpa ada rasa malu, rendah diri dan lain sebagainya. Itu dia proses restitusi. Kita meminta anak kalau ketika melakukan apa sekarang yang bisa kamu lakukan kira-kira untuk memperbaiki keadaan. Jadi anak akan berpikir, oh saya mau ini, mau ini. Tentu saja untuk memperbaiki kesalahannya itu tadi. Kemudian berikutnya ciri-ciri restitusi. Ya, katanya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Diharapkan dengan restitusi ini anak itu tidak lagi mengulang kesalahan, tetapi dia akan lebih belajar, lebih menghargai kedisiplinan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, di dalam ini mungkin beberapa kali siswa kita tuh ada yang ini ya, ribut kemarin, dan kita berusaha untuk memperbaiki hubungan di antara mereka, seperti itu.
Kemudian tawaran bukan paksaan, ya. Artinya kita memberikan penawaran kepada siswa apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan temannya, seperti itu. Tentu saja tapi dengan bimbingan, dengan tuntunan kita, seperti itu. Anak terkadang bingung mau ngapain, apa dan lain sebagainya. Jadi kita harus ini membimbing siswa tersebut. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi mencari cara yang terbaik agar permasalahan di antara masing-masing murid itu bisa diurai biar hubungan mereka baik kembali, seperti itu. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada cemoohan, olokan dari temannya kembali. Keyakinan kelas, ya. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena untuk mendukung timbulnya motivasi intrinsik tadi, ya. Menimbulkan bahwa siswa menyadari dengan sendirinya peraturan atau tata tertib di sekolah itu demi kebaikan mereka. Berikutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Di sini pernyataan itu secara universal dibuat oleh siswa tersebut. Kemudian ditempel. Kemarin praktiknya ditempel di papan tulis saja. Berikutnya diharapkan dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsik, tidak lagi motivasi eksternal seperti dengan pemberian penghargaan. Mengapa? Nah ini terkadang sebenarnya sekali memberikan penghargaan kepada murid tidak masalah, tapi itu memang mereka jadi tahu. Jadi berharap, Bu, saya ini loh Bu, dapat enggak? Akhirnya mereka termotivasinya karena penghargaan. Atau mendadak saya ini yang dapat nilai segini saya kasih hadiah. Besoknya mereka berusahanya bukan karena kesadaran untuk belajar dapat nilai tinggi, tapi kesadaran karena ingin penghargaan tadi, hadiah. Jadi hanya sesekali saja diberikan kepada siswa semacam penghargaan itu. Mengapa? Ya itu tadi, penghargaan menurunkan kualitas karena mereka mengejar penghargaan, pengakuan tersebut sementara tidak memperhatikan yang lainnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, kesadarannya bukan datang dari dia, tapi karena dia mengharapkan imbalan tersebut. Gitu. Kemudian ketika anak melakukan sesuatu hal yang cenderung negatif, ini hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa kebutuhan dasar anak itu? Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, lalu cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Itu terkadang yang anak-anak ini masih kurang dan dia mencarinya di sekolah. Baik, kemudian posisi guru kontrol. Nah ini guru posisinya pertama sebagai penghukum. Artinya sebagai penghukum ini guru selalu memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan satu kesalahan. Semoga kita tidak, tapi mungkin pernah melakukannya. Gitu. Saya akui saya pernah, dan hal ini sebenarnya tidak baik sama sekali. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, kita memperlakukan murid kita itu sebagai teman. Ini lebih baik ini, karena anak akan lebih terbuka dengan kita. Nah, kemudian pemantau. Kalau pemantau ini kita hanya sebagai pemantau melihat tingkah laku anak, itu kemudian sedikit kita beri nasihat, kalau tidak ya mungkin terkadang ada langsung main lapor saja ke wali kelas, ke BK atau ke kepala sekolah. Itu tipe guru sebagai pemantau. Kemudian manajer. Nah, ini manajer ini adalah posisi ideal seorang guru, di mana ketika anak mendapatkan satu masalah, dia akan mengkoordinir anak tersebut
untuk mencarikan jalan keluar bersama-sama, menuntun anak tersebut agar anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini dia proses dialog antara guru, bisa jadi orang tua, dengan murid. Murid yang melakukan indisipliner tadi kita panggil, lalu kita ajak dialog. Apa sih masalahnya, kejadiannya apa, kenapa sampai kamu seperti ini. Jadi kita membantu anak untuk mencari jalan keluarnya sendiri gitu, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Artinya di sini kita mengajak anak untuk belajar bertanggung jawab seperti itu. Oke, dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer, makanya tadi saya bilang bahwa posisi kontrol seorang guru itu yang paling ideal itu adalah manajer. Itu diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan merasa sangat percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Di lain kali kalau misalnya ada kegiatan begini, saya mohon didukung. Dan kalau bisa, apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan sama-sama di sekolah kita, seperti itu. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.